Oke, kita lanjut lagi. Ternyata kita belum masuk ke halaman admin ya, karena ada beberapa halaman yang harus kita buat, seperti yang ada di sini. Jadi ketika dia sudah login, user sudah login ke aplikasi kita, jadi dia akan berubah menjadi akun circle begini. Kemudian ketika diklik akan ada menunya profile, order, sama logout. Jadi kalau kita klik profile, dia akan ke profile gitu ya. Kemudian order, dia akan ke order. Jadi kita akan bikin halaman profile dan halaman order gitu ya. Mungkin nanti kita bikin order dulu gitu atau profile dulu nanti. Nah, sekarang yang harus kita perbaiki di sini kita harus bikin ini ya. Dibuka dulu app bar.jsx-nya ini. Kemudian user role-nya di sini kan udah kita atur ya. Kalau usernya itu adalah user, maka akan menampilkan akun apa, blog ini gitu ya, yang udah ada menu itemnya nih. Nah, jadi ini kita ganti dulu jadi user, role-nya user, kita save, kita lihat di sini. Nah, udah berubah nih, ada profile, kemudian order, sama logout. Kemudian kalau kita cek lagi beberapa, ini logonya juga masih belum kita klik, jadi ketika kita klik logo, dia akan balik ke home. Seperti yang di sini. Jadi ketika kita klik, dia akan balik ke home, gitu ya. Ya, kita benerin dulu ininya. Kita bikin functionnya dulu. Oke, ini kita hapus. Oke, kita buat ini box. Kita pindahkan ke bawah. Kita save. Kemudian kursor kita ubah jadi pointer gini ya. Kemudian ketika boxnya ini diklik, on klik ini, kita akan pakai functions to home. Oke, kita save, kita cek ya. Jadi ketika diklik, dia akan balik home. Nah, gini. Kita klik card, dia balik ke sini. Sekarang kita bikin ini dulu, profil page sama order page. Oke, di sini usernya udah ya. Kayaknya nggak usah, kita bikin file baru aja. Profile.jsx. Kemudian kita bikin apa ya tadi, order ya, orders.csx. Ini kayaknya kalau order kita bikin folder baru aja, karena nanti di dalamnya ada table gitu ya. Kita pindahkan gini. Oke, ini profile page sama order page. Kita masukkan dulu ke sininya. Path, profile, profile, kemudian apa tadi, order ya, order, order. Oke, kita save. Kemudian di sini kita akan bikin function lagi, fonts to profile gini ya. Profile, kemudian fonts to order. Oke, gini. Kita cek dulu di mana ini.
menu. Oke, kita cek menu. Ininya mana ya? User menu. Oke, ini harus ada yang kita ubah di sini ya. Ini kita rubah dulu. Jadi gini. Sama menu. Di menunya tadi apa namanya? Profile ini ya. Profile. Kemudian kita kasih link. Ini profile. Oke. Terus kita kopas dulu. Oke, ada profile. Kemudian order. Kita ganti jadi order ke sini. Kemudian log out gini ya. Kayaknya kalau log out kita nggak bisa buat ada linknya ya. Ini kita hapus aja. Tapi di sini kita akan bikin menu item. Ini on click-nya kita buang dulu. Nanti di sini jadi log out nih. Ini item, key-nya kita ganti jadi index di sini. Ini kita ubah jadi index. Kemudian itemnya item.menu. Oke. Kemudian di sini on click. Ini ya. Oke, on click ini berarti kita akan rubah gitu. Kita kasih parameter navigate, kita kasih jadinya ini link gini ya. Nah, gini. Oh, ininya kita ganti jadi ke sini. Nah, ini sama juga order link. Oh, cek. Oh, ini nggak usah nih. Salah dong. Ini kita buang aja. Jadi link langsung. Nah, gini. Link. Ini sekarang kalau kita on click, ini kita kasih ini kita buang satu aja jadinya. Salah mulu nih. Ya, jadi satu aja. Ini kita kasih to page aja gitu ya. To page. Kemudian kita kasih parameter isinya, value-nya item.link ini. Oke, kalau kita save, kok multiple attribute ya? Oh, di sini ada menu close ya. Aduh, berarti ini kita ubah aja. Caranya gini. Sorry. Ini kita cut dulu. Masukin ke sini, terus kita masukin menu close. Ini ya. Oke. Menu close. Sip. Kita coba dulu. Oke, kita save. Kita coba sekarang. Jadi ketika kita klik ini, profile. Nah, halaman profile gitu ya. Kemudian order, kita klik. Jadi halaman order. Ordernya ini salah. Salah ini. Berarti ini FJSX-nya salah nih ordernya. Salah kan? Pages harusnya di sini bukan prod.
tidak, tapi user order. Oke, orders. Kita save dulu. Nah, gini dia. Jadi ketika klik profile dia ke profile, klik order dia ke order. Oke, udah ya. Ini udah betul. Sekarang kita bikin order dulu. Oke, halaman order kita cek. Di sini ada beberapa yang akan kita pelajari nih. Yang pertama kita akan sortir order ini berdasarkan ordernya. Kan ini unik ya. Jadi setiap ini berbeda. Jadi kalau saya klik di sini kan 184, maka akan muncul order dengan ID-nya ini gitu. Ya, 184. Contoh lain misalkan 7625 gitu ya. Nah, gini. Jadi setiap order di sini dia punya ID yang unik. Jadi kita akan bikin bar ininya, kemudian search-nya, kemudian kita bikin table-nya. Table-nya kita ngambil dari material UI. Jadi kalau kita cari di sini, ya misalkan table, nah nanti di sini ada table-table yang bisa kita pilih. Tuh, kita mau pilih yang mana? Ya, begini. Nah, kita mau pilih yang ini misalkan boleh, atau banyak lah ya, nanti yang sticky header nih yang kayak gini nih, yang sticky header nih bisa kayak gini, bisa kita ikutin yang ini ntar. Nah, nanti bisa dicari sama kalian mau yang mana tabelnya gitu ya. Oke, sekarang kita bikin ininya dulu ya, layoutnya dulu. Oke, pertama di sini kita ubah jadi box gitu, terus kita masukkan up bar-nya, up bar. Nah, ini kita save dulu, kita cek udah masuk belum barnya order ya. Nah, udah masuk nih, udah masuk. Sekarang kita bikin, kalau di sini ini ada footernya ya, ada footer. Oke, kita udah punya footer belum ya? Oh, udah ada nih footer. Oke, kita akan masukkan footernya. Oke, pertama kita bikin dulu box. Di sini kita kasih table, kemudian di sini kita kasih footer. Ini ya, kalau kita save maka akan muncul seperti ini. Ini tuh dia, maksud saya begini. Oke, sekarang kita rapihkan. Kita kasih height-nya itu berapa kira-kira? Kita kasih 600 dulu ya. Oke, masih bisa kita tambahkan 700. Nah, kita ganti 680. Oke, 680 nih tabelnya udah. Tabelnya kita kasih padding ya dari sini ke sini itu. Oke, kita coba dulu. Padding kita kasih 30 pixel dulu, coba tengah agak. Nah, seperti ini. Cuman kalau kita kasih padding nantinya hilang. Hilang apa, turun. Berarti ini kita naikin aja. Kita kurangi maksudnya. 630. Oh, 400 lah udah. Masih ya, 620. Nah, begini. Jadi kita akan bikin table sekarang dari sini sampai ke ujung gitu. Nah, di sini ke tablenya kita pakai bikin komponen aja di sini. Order kita masukin di sini order list ya. Order list aja, list
list orders gini ya, .jsx fja gini. Oke, kita masukin di sininya list orders, kita save. Nah, list order begini. Sekarang kita tutup ini, kita masuk ke list order yang di sini. Kita bikin box dulu, nggak usah ini aja. Kita masukin fragmentnya dulu. Setelah fragment, kita akan bikin box lagi yang isinya, kita save dulu nih, yang isinya ada apa ya namanya, headernya gitu di kanan kiri. Kita bikin di sini box pesanan kamu gini ya. Kemudian di sini kita bikin box lagi. Oke, kita bikin box lagi, search, kasih function aja, search function gini. Oke, kalau kita cek di sini, nah udah ada ya. Sekarang kita rapikan layoutnya. Kita bikin displaynya flex gini. Kemudian justify kontennya, kita kasih space between, jadi biar sama-sama di ujung. Nah, begini. Udah ya, pesanan kamu, search function. Setelah itu, biar kelihatan lebih tinggi, kita kasih padding 20 px juga boleh, biar agak tinggi. Nah, begini. Udah. Sekarang, pesanan kamu ini udah. Di sini berarti jangan pakai box, pakai ini aja, typography. Ini ya. Oke, ada yang salah. Ini dia. Typography, kita save. Ya, kita kasih varian. Variannya kita kasih F6. Kemudian font width-nya kita kasih bold aja. Save. Nah, ini mantap. Ini ya. Nah, sekarang kita bikin ininya nih. Search by order. Berarti kita akan bikin di sini input. Kita save. Ini udah nih tuh input. Kalau kita cek di material UI, kita cari di sini input gitu ya. Input komponen. Kita cek di sini ada outline input gitu. Ini kalau kita cari mana ya contohnya, kita lihat dulu di sini masuknya kemana nih, input ini nih, ini dia, kita cek di sini. Nah, ada input nih, ini kolomnya sih kolom apa, contohnya nggak dikasih lihat di sini ya, nggak dikasih lihat, tapi nanti bentuknya seperti ini. Ini bisa kita ini lagi, apa namanya, bisa kita styling lagi, kita kasih 10 px saja. Nah, seperti ini. Oh, ada ya. Tapi kayaknya ini kita nggak usah kasih style, input aja. Tapi kalau kita begini, ini udah begini nih, udah enak kelihatan. Tinggal kita kasih placeholder aja. Placeholder. Ya. Di sini ada tulisan search by order, boleh. Search by order. Save. Udah nggak? Nah, search by order ada ya. Kemudian kita kasih type-nya. Type-nya itu adalah text gini ya. Tapi nanti ini fungsinya, functionnya kita kasih nanti aja. Ini dulu. Oke nih kalau kita cek. Ini udah oke. Sekarang kita bikin tabelnya. Gitu. Nah, tabelnya tadi di komponen yang sudah kita cari. Tabelnya mau yang mana gitu ya.
Oke, kita cari yang tabelnya ini kalau kita matiin dulu nih. Nah, ini headernya kan dia nempel ya, nggak bergerak gitu. Jadi kalau kita gerakin kursornya dia nggak bergerak. Kita cari yang seperti itu. Itu kalau nggak salah namanya itu sticky header. Nih, sticky header. Ya, sticky header. Jadi kalau kita scroll, nah ini nggak berubah gitu ya. Tuh. Oke, kita akan buat dulu. Kita langsung show aja codes-nya. Nah, ini dia. Show code, kemudian Java apa? Pilihnya JavaScript. Nah, di sini ada row-nya gitu. Nah, ini kita akan bikin dulu header-nya, table-nya. Nah, ini kita ikutin aja ini. Ya, oke. Pertama, kita akan bikin dulu namanya paper. Paper, gitu. Sama kayak di sini. Nih, maksud saya kayak ini nih, paper. Nah, ini boleh diikutin juga boleh gitu. Ini boleh kita kopas saja. Oke, mana teh? Sini ya. Ini kita kopas ke sini. Kemudian setelah paper, ini ada table container gitu. Table container. Setelah table container ada namanya table itu. Oke, table terus ada table head ini. Kemudian ada namanya table row. Gini. Nah, table row itu ada lagi table cell itu ya. Nah, kalau bingung lihat aja di sininya nih. Ada table, table head, table row, table cell ini. Itu ya. Nah, kalau kita cek di sini ini ada order, detail, bill, date, status, shipment, cost, resi dan action. Itu. Ini kita bikin apa namanya? Kita bikin ininya dulu apa headernya kita bikin aja di sini cons headers gini ya, kemudian kita kasih di sini name, pertama itu adalah ordernya, order ID-nya, ini bebas ya namanya mau apa aja, kemudian kita copy saja. Loh jadi gini. Oke, kita save dulu deh. Oke, loh piye iki. Nah, gini aja dulu nih. Oke, kita save. Order, kemudian ada detail gini ya. Detail, terus apalagi tadi bill, kemudian ada tanggal gitu, date, setelah date status, terus shipment gini, ini ada yang salah nih, itu oke. Setelah shipment apa lagi, oke kita cek dulu. Shipment ada cost, resi, action gitu ya. Shipment, cost, resi, action. Oke, kita ini tadi udah kita kasih header, kemudian map, kita kasih item aja. Oke, kita masukin table cell-nya begini. Ya, key-nya item dot name aja karena berbeda ya.
karena udah pasti beda. Item dot name, kita save dulu. Setelah kita save, kita cek udah muncul belum. Waduh, ada yang salah. Apa yang salah? Nih, table is not defined. Kok table is not defined ya? Oke, di sini tidak ada. Tambahin aja. Table. Kita save dulu, coba lagi. Nah, muncul. Ini kita sebentar, kita tutup aja. Nah, kalau ini begini ya, tampilannya begini, ini belum dikasih layout di sini. Oke, kita cek lagi. Ini ya, ini salah nih. Ini harusnya ada di bawah box ini. Oke, kita pindahin papernya, kita cut, pindahin ke bawah. Kita save. Nah, begini kan. Enak kan ngeliatnya? Nah, ini udah. Sekarang kita masukin data ordernya gitu. Kalau nggak salah saya sudah pernah masukin datanya ya. Nah, ini ada product.jsx. Ini ada order. Nah, ordernya nih. Oke. Ini semua suplemennya ada di ini ya. Ada di link deskripsi. Diklik aja linknya, nanti akan diarahkan ke Google Drive. Tinggal di download. Oke, ini kalau saya cek, ini udah ada nih ya. Udah ada datanya, kita bikin aja di sini. Data baru, namanya orders. Orders data ini aja. .jsx. Oke, kalau kita cek di sini order, products maksudnya. Kemudian di bawahnya diekspor. Maksudnya diekspor itu gini. Export default product gitu ya. Order data kita bikin dulu. Fonts orders data. Ini isinya ini. Kemudian bawahnya export default orders data. Nah, yang ini aja kita kopas gitu. Ini mau dikopas semua juga boleh nih. Kopas aja semuanya ya. Oke. Ini kita hapus, kita paste di sini. Kita save. Nah, ini udah begini maksud saya. Nah, setelah ini kita akan ekspor ke sini. Gitu ya. Oke, kita import maksudnya, bukan ekspor. Import. Oke. Orders data ini dia. Import orders data. Nah, setelah table head, kita harus buat yang namanya table body. Table body. Nah, ini. Nah, di table body inilah kita akan mengirimkan atau menggunakan data ini, orders data ini ya. Kita akan coba dulu di mana? Sini. Oke, kita akan bikin order data. Orders data ini dot map. Kemudian item return ini. Kemudian kita buat table sama ini, table row-nya. Di dalam table row-nya kita bikin table mana tadi? Table cell-nya. Nah, gini. Oke, table cell. Kalau kita pakai map berarti kita harus menggunakan key untuk setiap line-nya. Item dot
ID. Tahu dari mana? Kita cek di sini. Nih, jadi ini berbeda-beda itu ya. Atau pakai ini aja juga bisa nih, ordernya gitu. Berarti item dot order gini aja. Oke, sekarang kita coba dulu di sini kita masukin item, wait, sorry, item dot order. Kita save dulu. Kita coba ada gak datanya. Nah, ini dia. Nih ada datanya. Gitu ya. Kita akan kasih apa namanya? Max headnya, maksimal tingginya gitu. Maksimal tinggi apa namanya? Table. Kita coba dulu di sini. Tinggi table, mana tablenya? Ini dia. Kita kasih max height-nya. Kita coba 540 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di mana? Di komponennya. Ini kita lihat di sini ada table sticky header. Nah, ini kita kopas aja biar headernya itu sticky, nempel maksudnya. Nah, ini kalau kita save, kita cek di sini sekarang. Nah, gini dia. Mana kita matikan dulu. Nah, jadi udah ada kursor apa ini? Scroll bar. Ini ya. Nih, detail. Kalau kita cek di sini ada ordernya, detailnya, billnya, date-nya, statusnya segala macam. Ya, kita masukin dulu datanya. Oke, datanya biar kita nggak salah. Ini kita tutup dulu deh. Oke, biar kita nggak salah kolomnya, kita gini aja. Nih, ini order. Berarti kita masukin sekarang table cell. Oke, kita masukin apa? Item dot ketutup ya. Tutup. Ini aja deh. Item. Oh, kalau detail kita lihat dulu di sini. Ini nih. Nah, kalau detail ini dia icon. Berarti kita cari. Ini saya kayak live coding ya, jadi error, salah aja gitu. Karena saya bikin dari awal ini. Kita apa namanya itu ya? Kayak tas gitu ya. Namanya kalau nggak salah itu local mall. Ah, ini dia. Local mall icon. Ini kita fokus saja. Kita masukin di sini. Nah, ini. Terus ini kita ganti jadi local mall item. Nah, gini. Udah gitu bill. Kalau kita cek di sini, bill itu bayarnya nih ya. Oke. Yang ini kita save dulu deh. Save. Terus kita masukin table cell. Namanya itu kita masukin dulu sini. Item dot payment. Dot payment ya. Kita save. Kita cek dulu. Betul nggak? Nah, ini dia. Nah, ini ada paymentnya. Ini kita harus rubah ke format oh, ini ada tingginya kurang nih ya. Nanti dulu deh. Kita masukin dulu ini ke format rupiah. Berarti ini udah pernah kita pakai ya, yang namanya apa teh? Parse float. Float item dot ini, item dot payment, kemudian to local string ID ini. Ya, kalau kita save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Ininya nggak ke tengah ya, kan kalau ini rapi ya di tengah. Nih maksudnya, tuh di tengah. Nanti deh kita masukin dulu data-datanya.
Oke, kemudian kita masukin data date-nya. Jadi date-nya itu ada tanggal, bulan, tahun, terus jam ya. Kalau kita cek di mana nih? Di orders data nih ada date-nya. Nah, ini nih kayak created at ini. Created at ini kita ambil date-nya. Bentuknya begini. Kode-kode beginilah ini. Ya, nggak jelas nih. Cara bacanya juga bingung kita. Nah, ini kita format dulu ke tanggal, ke format Indonesia gitu. Ke format tanggalnya Indonesia. Caranya, mana ini kita tutup aja. Caranya kita bikin dulu di sini ya. Ini kalau kita mau bikin function di dalam maps ya, bikin function di dalam maps berarti harus ada yang kita rubah. Apa yang kita rubah ini? Ini nggak bisa kurung gini, namanya kita pakai curly braces ini. Nah, yang begini nih kita hapus. Nah, terus kita return ini, return gitu ya. Terus ini kita pindahin ke bawah. Oke, kita pindahin ke bawah sampai sini. Gitu. Nah, kalau kita save dulu, ini sama aja sih. Kita lihat dulu ya. Nah, sama. Cuman kalau kita modelnya begini, kita bisa masukin apa namanya? Function-function di sini. Kita masukin dulu function, kita formatted date. Kita akan memformat datanya itu menjadi data tanggal Indonesia. Gimana bikinnya? Kita bikin dulu item dot create add gitu ya. Kemudian to local date string. Nih. Kemudian kita kasih ID ini. Nah, kalau ini udah kita masukin si format date-nya itu di sini. Table cell gini ya. Nah, kita masukin di sini formatted date. Nah, tapi kalau kita masukin begini nanti error nih. Error ini. Kalau kita save gitu ya, biar tahu dulu errornya. Nah, error kan? Kenapa errornya? Karena kita langsung memformat betul lagi ya ini. Karena kita langsung memformat data ini. Nah, gini nih. Kita langsung memformat ininya. Gitu. Nah, ini harusnya harusnya kita ubah dulu. Ya. Kita ubah dulu ke format tanggal. Format tanggal. Oke, kita coba dulu di sini. Oke, kita bikin dulu date ini ya. New date item dot create add ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang kita rubah itu di sini. Ini kita ganti jadi date. Gitu ya. Kita save dulu. Kita save, terus kita coba jadi nggak? Oke, tadi yang salah. Kita cek dulu. Console date string functions. Date. Oh, salah, typo. Nih, string. Oke, kita cek lagi. Benar nggak sekarang? Nah, seperti ini. Nah, ini invalid date. Ada yang salah berarti. Kalau salah berarti kayaknya di sini. Kalau kita lihat ya, ada created add. Terus kalau kita coba dulu itu.
Nah, gini kita save. Nah, begini udah muncul tuh ya. Ada tanggalnya, bulannya, sama tahunnya. Gitu ya. Cuman ini kan datanya masih belum dari backend ya. Kalau dari backend nanti ini nggak kepake nih. Yang begini nih. Jadi nanti kita langsung create add aja gitu. Tapi karena ini datanya masih mentah gitu ya dari front end kita sediakan sendiri. Jadi ini masih dipakai. Cuma nanti kalau udah masuk ke integrasi kita rubah lagi nih di sini. Oke. Kemudian kita butuh format tanggal waktu. Tanggal jam. Kayak gini nih. Jam, ada jamnya, ada menitnya gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah. Kita bisa ubah. Caranya kita akan bikin option di sini. Kita cons option. Option itu isinya adalah format yang kita mau. Misal year, format tahunnya gimana? Ya, kita kasih numerik ini. Setelah year kita kasih month ini numerik bisa, tapi kita nggak numerik ya, 2 digit aja, 2 digit gini. Setelah itu day itu bentuknya juga sama, 2 digit, kemudian jamnya, hournya sama juga 2 digit, kemudian minute-nya juga sama 2 digit. Nah, ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di sini. Jadi setelah ID-nya kita masukin di sini options-nya. Gitu ya. Terus kita save. Kita cek udah benar apa belum. Nah, ini maksud saya. Jadi tanggal 2 bulan 12 2023 jam 1 menit ke 27. Gitu. Oke, udah ya. Sekarang kita masukin status. Sorry. Table cell. Oke. Item dot status ya. Nih statusnya ini kalau kita lihat di sini, nah ini statusnya. Ini status bayar sama kayak di sini. Oh, status bayarnya. Oke, setelah status apa? Kita cek dulu di sini. Status terus shipment. Nah, ini kita cek lagi. Shipment itu apa namanya nih? Ntar dulu. Kalau kita cek di sini, shipment-nya itu keterangan delivered processing ini ya. Delivered dan processing. Nah, ini status order berarti. Oke, kita ganti di sini jadi status order. Nah, setelah itu apalagi? Shipment terus cost ya. Ini kita copy dulu lah. Setelah cost, resi, terus action. Action kita buang dulu ini. Kita tulis dulu aja nih, action gitu. Cost ya. Ini cost. Kita cari cost, mana cost. Cost itu, nah ini nih shipping cost. Order, shipping cost. Setelah shipping cost itu resi. Mana resi? Namanya apa ya? Namanya apa ini di sini? Payment product created at. Oke, nanti dulu deh. Bingung nih. Resinya itu kalau nggak salah namanya item.resi. Tapi di sini nggak ada ya. Kayak gini dulu deh. Tulis aja dulu resi. Oke. Kita save dulu.
Oke, ini dia. Oh, jadi ada yang ada resinya, ada yang enggak, gitu ya. Yang pertama ini enggak ada resinya nih, tapi yang kedua ada resinya. Mana nih order ya? Ini order pertama, order kedua produk. Nih resi nih. Resi ya, ada ya. Oke, ini udah. Oh, ini cost-nya juga harus kita ubah ke format rupiah seperti ini. Cost ini. Oke, kita ubah lagi. Seperti biasa, kita pakai RP. Kemudian kita masukin parse float, kopas. Itunya apa namanya? Item shipping cost-nya. Kemudian to local string, kita kasih ID kita save, kita cek. Oke, ada semua. Oke, udah ya. Ini udah lumayan rapi. Sekarang tinggal kita rapikan atasnya, jadi biar lurus semua. Itu ya caranya kita harus rubah. Ini kita tutup aja, udah nggak butuh. Caranya di sini. Di table cell kita ganti line-nya, kita kasih center. Gini. Kita save, kita cek lagi. Nah, udah ya. Ininya udah, sekarang tinggal table cell yang ini. Ini satu-satu nih gantinya nih. Ini aja, kompas aja. Oke, kita masukin satu-satu ke sini. Line centernya, masukin lagi. Jadi ini kayak live coding, kalau error ya error. Gitu ya. Kalau salah ya salah. Oke, kita save. Siap, udah di tengah semua ya. Di tengah. Sekarang kita rapihin dulu tingginya nih, ini biar nggak ada spasi, biar nggak ada jarak maksudnya sampai sini. Kita tingginya kita maksimalin jadi 60 coba. Oke, sudah lumayan. Kasih 70. Apakah masih bisa? Sip, 70 udah oke nih. Kita matikan PGAD-nya, pesticide-nya. Sip, udah mulai ya. Sudah mulai terlihat rapi. Ininya boleh nih kalau kita mau ganti gitu ya. Kita ganti warna juga boleh nanti. Kita cek dulu mana ini dia. Oke. Kita kasih icon button aja, Pak. Oke, kita kasih icon button aja. Icon button. Ini C lagi. Nah, ini maksudnya. Oke, sekarang kita kasih warna dulu. Oh, di sini harusnya. SX color gitu ya. Colornya kita kasih warna blue. Blue-nya 500 coba. Oke, sama ya. Oke, ini udah ada berubah kursornya. Oke. Kayaknya video hari ini sampai sini dulu, sampai membuat halaman order. Nanti kita teruskan ke halaman profile gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.